eh, memang agak repot kita ini soal melaksanakan pilkada di masa pandemi kan. Jadi dari sisi pandemi aja udah repot ya. Artinya yang repot itu memang bukan hanya hanya pilkadanya ya. Kehidupan sehari-hari kita itu juga sebetulnya dengan pandemi repot ya. Artinya saya mau mengawali dan mengatakan bahwa kita harus pahami memang pilihan kita melakukan pilkada di masa pandemi, sehingga memang mungkin standar-standarnya tidak bisa secara ideal kita berlakukan ya. Bisa saja begitu. Kita memang menurut saya tetap berupaya untuk mendorong ya dan menjadikan pilkada ini tetap oke dan baik, serta kualitasnya bisa kita jamin sama-sama lah. Nah, saya berikan beberapa catatan lewat PowerPoint aja, bagaimana yang tema yang diberikan kepada kita kira-kira begini ya. Nah, tadi sudah dikemukakan RDP tanggal 23 itu mengambil kesepakatan politik untuk tetap melanjutkan ya di tengah tuntutan publik yang memang lebih banyak ingin menolak atau ingin supaya pilkada itu ditunda di tahun 2020. Ya, kita nggak tahu kapan. Nah, tantangannya memang yang secara langsung itu adalah pandemi COVID-19, kemudian partisipasi pemilih, bahkan pasca polemik kemarin itu kan ada juga sekelompok orang atau beberapa tokoh yang sudah ya seakan-akan menyerukan golput ya. Saya kira ya boleh-boleh saja sebetulnya. Kita tidak mengharamkan golput kan dalam ada yang meskipun kita terus mendorong misalnya partisipasi itu terjadi ya. Nah, yang lain saya kira tantangannya adalah kecurangan. Nah, hal lain yang mungkin nanti secara singkat akan saya soroti itu adalah ancaman politik uang, politisasi SARA, dan dinasti politik. Nah, kita memang dengan beberapa teman itu, beberapa waktu yang lalu itu melaunching apa yang kita sebut sebagai pilkada sehat ya. Jadi ada koalisi masyarakat sipil untuk pilkada sehat. Nah, artinya kita berpikir bagaimana membuat menjalankan pilkada di tengah pandemi ini dengan tidak memberi resiko terlalu besar terhadap keselamatan masyarakat. Nah, bagi kami ini masih bisa dipikirkan sebetulnya ya. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan ya, karena kalau kehidupan sehari-hari itu kita buka, jadi aktivitas sosial, ekonomi itu kita buka sehari-hari, sebetulnya kenapa nggak kita laksanakan pilkada gitu? Kira-kira pikirannya begitu ya. Jadi kuncinya itu sebetulnya di soal polisi yang lain. Sejauh kalau PSBB itu tetap berlaku, misalnya ya secara nasional, ya otomatis pilkada nggak bisa berlangsung. Tapi ketika aktivitas sosial dibuka, bagi saya sih atau bagi kami ya tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan pilkada. Ya, jadi cara berpikir kita begitu, bahwa ada ancaman ya, tapi ancaman itu kan bukan karena pilkada. Kalau kita berpikir begitu, karena aktivitas sosial kita buka. Dan kalau aktivitas sosial dibuka itu memang tidak bisa pandemi itu angkanya turun, atau orang yang tertular COVID itu angkanya turun. Sudah pasti naik. Nah, jadi mau ada pilkada, tidak ada pilkada, pasti akan naik. Jadi makanya kita mendorong bagaimana kalau pilkada tetap dilaksanakan, ya kita harus mendorong supaya pilkada itu tidak menjadi ajang yang mengancam keselamatan jiwa atau nyawa pemilih ya atau masyarakat. Jadi kita pikirannya ke sana. Nah, kalau kita memang trauma dengan pendaftaran pasangan calon yang berlangsung 4 sampai 6
September lalu ya, di mana protokol COVID itu sama sekali tidak diindahkan. Ini sesuatu yang tentu mengecewakan dan membuat kita menjadi khawatir. Nah, tetapi memang kan waktu itu menurut saya ya, atau menurut kami itu memang ada banyak kelemahan ya. Persiapannya tidak begitu memadai dari penyelenggara pemilu, begitu juga dari peserta pemilu. Hampir semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tahapan itu menurut saya tidak siap. KPU apalagi. Jadi bisa kita bayangkan itu PKPU tentang pendaftaran pasangan calon itu baru keluar 2 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. Ya terlalu mepet ini dan ruang bagi para pihak untuk mempersiapkan tahapan, khususnya terkait dengan bagaimana menerapkan protokol COVID di sana itu menjadi tidak terjadi, termasuk dengan bagaimana melakukan penegakan hukum kalau ada pelanggaran protokol COVID. Kan persiapan itu tidak ada. Yang terjadi adalah persiapan-persiapan teknis di KPU yang sebetulnya masih dalam mindset situasi normal. Kan yang berbeda dari kalau kita lihat ya, saya kebetulan ada di salah satu kantor KPU 4 sampai 6. Dan kalau kita lihat yang berbeda itu hanya ada ada tempat cuci tangan, cek suhu kursi diatur jaraknya kan gitu ya. Orang harus pakai masker, orang dibatasi masuk. Itu saja. Dia tidak mendesain mekanisme tata cara dan proses di tahapan pendaftaran itu untuk membuat dan menyesuaikan dengan pandemi COVID. Jadi begitu juga ada kebingungan tentang siapa yang melakukan penegakan hukum kalau ada pengerahan massa. Nah, cuma kalau kita lihat trennya di 5 hari kampanye yang berlangsung sekarang, ya setelah kesepakatan 21 September, lalu ada beberapa pertemuan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan urusan pilkada ini, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah dalam hal ini Kemendagri, kemudian partai politik ya, juga akan melakukan beberapa pertemuan untuk mengantisipasi supaya tahapan-tahapan berikutnya, khususnya tahapan kampanye itu, tidak menggunakan atau tidak melakukan hal-hal yang mengancam protokol, mengancam keselamatan warga karena mengabaikan protokol kesehatan. Nah, kalau lihat kampanye yang terjadi 5 hari terakhir ini, saya kira ada tren positif menurut saya. Ya, penegakan hukumnya meskipun masih terlalu mungkin tidak terlalu baik ya, tidak terlalu bisa memberi efek jera, tapi sudah terjadi. Dalam beberapa kasus misalnya Bawaslu mau melakukan tindakan ya kepada pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Begitu juga polisi kalau melihat ada ancaman terhadap sesama, terhadap masyarakat lain karena pengabaian protokol COVID juga sudah mau melakukan sesuatu yang di tahapan pendaftaran pasangan calon. Dan kita juga melihat kepatuhan yang mulai patuh dan teman-teman peserta pemilu ya dan partai politik. Jadi menurut saya setelah 21 itu dan setelah banyak kali tuntutan terkait dengan khususnya yang dilakukan oleh 2 organisasi Islam besar ya, PNU dan PP Muhammadiyah, trennya makin baik ya. Jadi tren kepatuhan terhadap protokol COVID dan bagaimana itu digunakan dan dijaga itu menurut saya mengalami kebaikan. Nah, ini gambaran calon saja ya, yang mungkin bisa jadi referensi. Tapi yang saya katakan sebetulnya terkait dengan isu perempuan ya, memang perempuan masih sangat sedikit ya. Totalnya tidak sampai 11% dari jumlah calon ya yang ada yang berlaga dalam pilkada 270 daerah ini. Kemudian jumlah paslon di setiap daerah itu mulai dari 2 sampai 5, 1 ya, mulai dari 1 sampai 5. Karena ada satu
ada daerah-daerah yang calon tunggal ya, ada paling tidak ada 25 daerah, hanya ada satu pasangan calon, 1 sampai 5 sebetulnya rata-rata. Nah, Mas Kurnia, sebetulnya ini mungkin apa ya? Tadi Mas Egy dan Mbak Nini sebetulnya cenderung untuk pilkada ditunda. Nah, saya sendiri sebetulnya di awal bulan Maret yang lalu mengusulkan supaya pilkada ditunda ketika di masa pandemi. Dan memang Perpu nomor 2 yang kemudian sudah menjadi Undang-Undang nomor 6 itu kan waktu awal-awal muncul itu kita juga agak kecewa karena dia hanya mengatur 2 hal ya. Pilkada dilaksanakan tahun ini ya, sesuai dengan penundaan yang sudah dilakukan KPU waktu itu 3 bulan sehingga hari hanya dari September berapa diundur. Tapi yang kedua, dia juga mengatur tentang kemungkinan penundaan kalau situasi non-alam, pandemi non-alam masih terus berlangsung. Jadi sebetulnya kalau mau konsisten ikut undang-undang 6 ini atau Perpu ini, ya mestinya kita nggak boleh melaksanakan pilkada di masa pandemi. Kan gitu. Jadi ini kan, tapi ini keluar di bulan Maret atau April awal ya, Perpu itu. Ketika kita memang belum paham tentang COVID ini. Gitu ya, kan ada asumsi positif yang tadi Mbak Ninis bilang bahwa 3 bulan ke depan itu pandemi akan selesai dan karena itu Perpunya keluarnya seperti itu. Kan Perpu ini masih berasumsi bahwa selama dalam waktu 3 bulan itu pilkada atau pandemi selesai, bukan pilkada ya, pandemi selesai, lalu kita melaksanakan pilkada dalam situasi normal. Makanya Perpu ini kita sesalkan tidak mengantisipasi bahwa pandemi ini akan berubah. Kan dia masih membayangkan pilkada dalam situasi normal. Sehingga pengaturan-pengaturan yang tadi Pak Dini bilang, bagaimana melakukan penyesuaian dan melakukan redesign terhadap tata cara dan tata kelola tahapan-tahapan pilkada disesuaikan dengan situasi pandemi itu tidak ada, tidak terjadi dalam Perpu. Kan semestinya sudah bisa diatur di sana. Jadi itu sebagai latar belakang ya. Nah, saya mengatakan kenapa pilkada 2020 paling tidak ada beberapa alasan ini ya, yang akan. Saya sama sekali tidak anti dengan penundaan. Nanti di bagian belakang ada beberapa menurut saya ada persyaratan yang paling penting. Kalau itu tidak terjadi, memang mungkin kita harus mendorong adanya penundaan pilkada. Tapi itu nanti di bagian belakang. Nah, 2020 kenapa kita harus lakukan pilkada sekarang ya? Paling tidak ada beberapa alasan ini. Yang pertama, memang kita nggak bisa memastikan kapan pandemi selesai. Karena itu kapan pilkada kita. Kalau ikut skenario KPU kan Maret 2021 opsi yang kedua, kemudian September 2021 juga. Nah, kalau September 2021, apakah pandemi sudah selesai? Kan itu. Jadi ketidakpastian ini menurut saya juga membuat kenapa mendesak kita mesti melakukan sekarang. Yang kedua, itu tadi kalau dikaitkan dengan COVID ya. Nah, kalau pilkada ditunda, maka apakah angka penularan COVID itu akan menurun? Saya kok nggak yakin. Makanya di awal tadi saya bilang, kalau kita mau angka penularan COVID ya paling tidak lakukan PSBB atau kalau mau lebih ekstrim lagi lakukan lockdown. Hanya itu caranya untuk menurunkan angka penularan COVID. Tidak ada cara lain. Gitu. Kalau terbuka seperti sekarang, ya tetap angka itu akan naik. Angka itu akan naik karena orang berinteraksi dan berelasi kan. Nah, makanya saya bilang kalau kebijakan kita itu masih PSBB, masih dibuka gitu ya dalam istilah Pak Presiden itu normal, menurut saya tidak ada alasan kita menunda pilkada. Gitu karena kumpul-kumpul orang juga terjadi. Gitu.
Dan pilkada itu tidak kumpul-kumpul orang dalam pilkada itu menurut saya jauh lebih bisa dijamin ketimbang orang dibiarkan kumpul-kumpul di pasar. Itu di pasar, coba Anda pergi ke pasar. Protokol kesehatan tidak ada hand sanitizer, orang pakai masker sembarangan, dan itu berlangsung setiap hari. Kalau dalam pilkada, meskipun kita juga khawatir terhadap ancaman keselamatan, ancaman penularan, ya, tapi ada mekanisme, ada aturan protokol kesehatan itu diberlakukan di sana. Itu jadi saya mau katakan jauh lebih bisa kita menjaga dan meminimalisasi di dalam tahapan-tahapan pilkada ketimbang kalau kita buka kehidupan sehari-hari. Itu karena itu saya setuju pilkada ditunda, tapi ya harus ditutup, lockdown atau PSBB. Itu selama kebijakan ini tidak diambil, menurut saya nggak ada alasan kita tidak pilkada. Itu kan kita nggak mau pilkada itu karena akan mengancam keselamatan orang, menjadi klaster penularan. Tapi kita biarkan kebijakan untuk membiarkan orang berkumpul di pasar, orang berinteraksi bebas tanpa protokol kesehatan yang ketat. Betul bahwa ada satgas, ada orang-orang yang melihat dan menjaga. Tapi kan kita tahu semua bagaimana itu terjadi. Tetap ada kelonggaran-kelonggaran. Jadi persyaratan pertama kalau pilkada mau ditunda itu adalah kita lockdown atau PSBB. Itu lebih rasional ketimbang kalau kita pakai alasan akan ada kumpul orang. Tiap hari orang kumpul di pasar, orang nggak protes apa-apa. Itu masalah, itu menurut saya logika itu harus kita luruskan supaya pilkada jangan jadi kambing hitam. Kegagalan kita atau kegagalan pemerintah untuk meminimalisir atau menghalangi ya makin banyaknya penularan COVID-19. Menurut saya begitu berpikirnya. Itu kalau tunda pilkada tapi kita biarkan orang berkumpul di pasar, menurut saya nggak fair, tidak proporsional cara berpikirnya. Yang kedua, pilkada jadi media juga untuk mendorong adanya pergerakan ekonomi di daerah ya. Karena situasi pandemi ini memang membuat orang sulit gitu. Tapi pilkada ya paling tidak ada stimulus ekonomi yang berjalan. Tadi Mbak Ninis bilang ada triliunan rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pilkada ini bagi penyelenggara, tapi juga kan bagi pasangan calon yang akan berlaga itu akan ada belanja. Jadi ada pergerakan, saya pergerakan ekonomi yang bagi saya baik dalam konteks sekarang di mana ekonomi kita makin menurun dan masyarakat makin besar. Meskipun ya di sana ada kerawanan politik uang. Jadi memang salah satu problem kita di pilkada masa pandemi ini adalah akan mungkin politik uang akan makin tinggi ya karena ada kebutuhan di masyarakat. Ada kebutuhan di masyarakat. Sementara regulasi kita tentang pilkada itu ya pemberi saja yang kena kan. Dia kembali ke aturan semula. Pemberi dan penerima itu bisa diancam pidana. Tapi ya kita tahu bahwa itu sebetulnya kurang efektif dalam pengalaman kita di pilkada. Jadi politik uang memang akan tinggi karena ekonomi masyarakat sekarang sedang menurun. Yang keempat, ada banyak negara yang melaksanakan pemilu ini ya, pun memang kalau kita merujuk negara-negara itu seperti Korea ya kita harus melakukan banyak sekali perubahan tata cara dan tata kelola ya, termasuk di hari H dengan metode memilih. Dan di sini kita punya keterbatasan regulasi sebagaimana tadi Mbak Ninis bilang. Dan karena itu mungkin memang baik kalau kita dorong adanya Perpu. Ya, karena Undang-Undang Nomor 6 ini yang berangkat dari Perpu Nomor 2 memang terbatas. Dia tidak mengatur secara lebih detail dan lebih banyak ya terkait dengan bagaimana tata kelola pemilu kita atur lagi dan disesuaikan dengan masa pandemi. Tentu tata kelola pemerintahan tadi sudah disebut oleh Mbak Ninis akan terganggu. Ya. Lalu yang terakhir tata cara dan mekanisme tahapan itu bisa disesuaikan. Jadi sebetulnya kalau ada niat kita untuk serius melaksanakan pilkada di masa pandemi, ya pihak-pihak yang menjadi yang punya kewenangan membuat undang-undang itu memang harus mengusulkan ada perubahan undang-undang ya untuk menyesuaikan dan mengakomodir mekanisme dan tata kelola atau tata cara berpilkada, tata cara berpemilu
yang memang lebih ramah terhadap penyebaran pandemi COVID. Nah, tantangan keselamatan warga, saya kira ini kita sudah tahu ya. Tertular virus, kemudian khawatir terlibat, takut dan khawatir terlibat ya mungkin bisa berujung pada partisipasi yang menurun. Kita sudah sampaikan sejak lama juga bahwa memang salah satu risiko yang paling langsung dari pelaksanaan pilkada di masa pandemi itu adalah soal partisipasi ya. Kemungkinan partisipasi itu menurun ya. Yang kedua tentu perilaku. Bagaimana kita mendisiplinkan semua warga untuk patuh terhadap protokol kesehatan COVID. Jadi ini memang menjadi tantangan. Salah satu problem kita kan, karena memang mungkin salah satu kekhawatiran termasuk yang tadi Mas Egy bilang ya. Karena memang warga kita ini atau masyarakat kita pada umumnya itu memang sulit. Itu sulit disiplin. Itu bisa kita lihat dan seolah-olah tidak punya ketakutan. Sementara sebagian orang juga merasa terancam. Jadi ada orang yang sangat takut, tapi di sisi lain ada orang-orang yang merasa ya biasa-biasa saja gitu. Lalu yang ketiga, keterbatasan regulasi yang tadi sudah banyak diulas. Yang keempat itu soal infrastruktur teknologi daerah. Kalau kita mau pakai misalnya IREKAP sebagaimana yang tadi dikatakan, memang mungkin tidak bisa dilaksanakan di semua daerah gitu. Tapi sebagai sebuah upaya ini bisa dicoba gitu. Kita kan sebetulnya sudah banyak bicara tentang itu ya. 10-15 tahun terakhir sebenarnya kita bicara tentang IREKAP ya. Sebetulnya bukan hanya IREKAP gitu. Dulu di awal-awal saya di urusan kepemiluan ini sudah kita bicara tentang e-voting. Nah, artinya sebetulnya menurut saya ini memang tantangan tapi juga peluang di masa pandemi ini kita coba aja sekarang itu supaya ke depan ketika itu diberlakukan kita nggak berdebat lagi panjang lebar ya sebagaimana yang terjadi selama ini ketika model seperti ini ya menggunakan teknologi seperti ini itu dibicarakan dalam pembuatan undang-undang. Susah sekali dulu kan gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju fraksi DPR kan. Tapi menurut saya masa pandemi sekarang ini adalah kesempatan untuk coba dan semestinya tidak akan ada resistensi, gitu ya. Tidak akan ada resistensi politik yang cukup kuat ya untuk menghalangi itu tidak terjadi. Nah memang soal kita di soal infrastruktur teknologi di 270 daerah. Tapi menurut saya baik kalau itu dicoba, tapi ya kalau ada daerah-daerah yang belum mampu tidak usah gitu. Jadi di mix saja. Ada yang pakai misalnya e-voting ya, atau katakanlah IREKAP gitu ya. IREKAP mungkin sudah bisa dilakukan ya, karena di tingkat kecamatan mungkin relatif baik infrastruktur teknologinya ya. Tapi mungkin e-voting itu memang masih agak problem. Mungkin kita perlu dorong juga ini. Dulu Jembrana masih orang debat-debat dengan e-voting, dia sudah bikin e-voting kok. Jadi sebetulnya kita bisa, tapi saya nggak tahu apa problemnya sehingga yang begini-begini nih di masa lalu ini kok sulit diimplementasikan. Menurut saya ada ruang sekarang ini, kita coba aja. Yang berikutnya adalah potensi kecurangan. Memang potensi kecurangan ini tinggi ya. Kita tahu sebenarnya kecurangan itu sudah terjadi ya. Ada penggunaan anggaran COVID itu sudah dipakai oleh khususnya para incumbent bagi upaya-upaya untuk pemenangan, kan gitu. Begitu juga potensi kecurangan terkait dengan politik uang itu menjadi sangat terbuka dan kita tahu kemampuan regulasi untuk menjerat pelaku politik uang itu juga punya keterbatasan ya. Yang banyak ditindak itu kan memang orang-orang yang melakukan pelaku langsungnya ya. Padahal sebetulnya ini ada hubungannya dengan paslon. Jadi koneksinya dengan paslon itu terputus dalam proses penegakan hukumnya yang begitu rumit dan ribet ya sehingga tidak mampu menjerat calon diskualifikasi. Karena ancaman hukumannya itu kan diskualifikasi. Yang ke berapa nih? Yang terakhir menurut saya tantangannya adalah ketidaksiapan penyelenggara. Jadi memang penyelenggara ini harus rubah mindset dia. Ya, dia harus rubah mindset bahwa ini situasi new normal. Karena itu
ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya sangat teknis dalam setiap tahapan. Sebaiknya disederhanakan atau ditiadakan. Ya, misalnya saya kasih contoh, dalam tahapan pencalonan, pendaftaran pasangan calon. Di hampir semua KPU itu masih diberikan kesempatan kepada pasangan calon itu untuk pidato setelah selesai melakukan, setelah semua syarat administratifnya diverifikasi dan diterima. Ketika dia keluar dari ruangan, dikasih kesempatan pidato. Ini untuk apa gitu? Ini kan nggak perlu lagi, karena pidato itu berpotensi untuk mengumpulkan orang dalam jarak yang rapat. Kan gitu. Misalnya, ini contoh. Mungkin ada hal lain ya. Ada hal lain dalam proses tahapan yang bisa saja menurut saya disederhanakan ya. Jadi ketidaksiapan penyelenggara ini menjadi faktor yang penting. Dan ini kritik saya terhadap proses pencalonan kemarin. Sama sekali penyelenggara tidak siap, khusus terkait dengan bagaimana situasi pandemi ini ya. Masih mindsetnya itu masih normal. Nah, politik uang saya kira kita sudah, ini saya lewati ya, saya kira kita sudah paham ya, memang ini menjadi soal kita ya, menjadi soal kita. Tapi yang terkait dengan ini yang ingin saya katakan begini, ya memang politik kita biaya tinggi, sudah pasti itu yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana merancang ke depan itu supaya politik kita tidak biaya tinggi. Artinya kalau makin sedikit biayanya, sebetulnya mungkin kemungkinan politik uang itu akan makin kecil ya. Nah, tapi yang mau saya katakan begini, politik uang kalau kita pakai perlawanan sesuai dengan pendekatan hukum, memang kita akan terus-menerus mungkin stres ya dan kecewa karena kita mentok di penegakan hukumnya yang tidak mampu efek jerah terhadap peserta. Paling-paling yang dipidana pelakunya ya 3 bulan penjara atau sampai 1 tahun kan, karena ini masuk kategori tindak pidana ringan. Tapi pelakunya tetap tidak terkoneksi dengan peserta sehingga peserta ya aman-aman. Nah, kita harus melakukan menurut saya perlawanan etis moral. Ya. Jadi di mana-mana misalnya saya selalu mengatakan kalau kita mengakui dan merasa bahwa politik uang ini sebagai sebuah kejahatan, ya jangan lakukan. Gitu. Jangan lakukan. Jangan berpikir bahwa kalau kita lakukan, bahwa kita tidak akan terjerat hukum pidana karena kita melakukannya dengan cara begini. Nah, ini menurut saya nggak strategis ya, karena soal politik uang itu bukan soal angka berapa besarnya, tapi soal ini kejahatan dan yang dia kejahatan yang yang punya resonansi dengan kejahatan besar ke depan yang kasus korupsi itu tadi yang banyak dibicarakan oleh Mas Egy. Jadi ya sebagai sebuah kejahatan nggak boleh kita lakukan. Ya, dulu kan di ICW juga kita kampanye ya soal jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Saya termasuk masih koordinator gerakan tidak politisi busuk sampai 2009 ya kalau tidak salah. Nah, yang mau saya katakan dulu kampanye kita begitu. Menurut saya ini kampanye yang harus kita agak keliru karena kita seolah-olah tanpa sengaja menyuruh atau mengokeikan masyarakat itu untuk melakukan kejahatan. Kan karena ambil uangnya jangan pilih orangnya. Ya kita menyuruh sebetulnya masyarakat itu melakukan uang. Yang benar itu kan ya tolak uangnya jangan begitu. Jadi supaya ini diposisikan sebagai sebuah kejahatan. Yang karena kejahatan ya kita nggak boleh melakukan. Dan kejahatan ini punya rangkaian kejahatan yang lebih panjang kalau kita biarkan sejak sekarang. Yang kedua yang saya kira menjadi problem kita ini adalah ancaman politisasi SARA. Saya kira politisasi SARA ini juga akan marak ya di pilkada kita sekarang ini, apalagi mungkin dengan dengan media virtual dan online. Tahu kita trauma di masa lalu dengan hoax ya, yang sebetulnya banyak dilakukan lewat media-media online dan virtual. Nah kemungkinan itu memang agak besar sekarang ini menurut saya ya. Dan kita punya keterbatasan regulasi untuk untuk menjerat itu. Kita punya keterbatasan regulasi, apalagi kalau regulasinya tentang pilkada. Kita harus lompat ke regulasi lainnya. Misalnya undang-undang ITE ya, tapi itu
kan menjadi kewenangan pihak lain ya, bukan penyelenggara pemilu. Karena itu ya dalam konteks politisasi SARA ini memang harus ada kerjasama antara lembaga penyelenggara pemilu, pihak kepolisian dan mungkin Kementerian Kominfo ya, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Ini jadi tanggung jawab kita bersama sebetulnya ya. Kan politisasi SARA ini memang marah karena dia efektif untuk membuat proses pemenangan itu menjadi lebih murah. Uang yang dikeluarkan itu memang lebih sedikit gitu, karena menyentuh sentimen subjektif orang. Dan lebih mudah juga untuk meyakinkan orang ya, dengan menggunakan isu-isu SARA. Gitu. Jadi, tetapi di sisi lain kita menolak karena ini punya dia bisa berakibat mengancam relasi sosial kemasyarakatan kita, yang juga bisa berujung kalau dia lebih akut itu berujung kepada disintegrasi bangsa. Karena itu memang kita harus melawan ini. Nah, dinasti politik saya kira tadi Mas Egy juga sudah banyak singgung ya. Tapi rasa-rasanya ini akan tren di Pilkada 2020 makin marak dia. Penelitian kita di Komite Pemilih awal ini memang trennya meningkat gitu. Memang trennya meningkat. Kita masih sedang kumpulkan data-data, tapi beberapa daerah kita sudah dapat dan kita melihat trennya meningkat. Nah, ini penjelasan tentang dinasti politik gitu ya. Jadi, hanya untuk karena gini, ada debat sebetulnya tentang apakah boleh dinasti politik atau tidak. Saya kira boleh-boleh saja sebetulnya, tapi tidak ada larangan juga terkait dengan itu. Kalau dikaitkan dengan hak asasi, juga hak asasi orang itu kan seseorang itu tidak boleh tergantung dari relasinya dengan orang lain, apakah sebagai bapak anak atau ibu anak atau paman dan ponakan. Memang tidak boleh, tetapi sebetulnya dinasti politik ini membuat ruang kompetisinya itu menjadi tidak setara, tidak berimbang gitu. Karena apa? Karena potensi, kalau lihat bagan ini, skema ini, potensi modal politik, kemudian modal ekonomi dan kekuasaan politik itu kan ada di orang yang menjadi kerabatnya. Bukan calon itu tidak punya. Jadi ketika dia berangkat, dia sudah langsung mengambil semua 3 modal ini menjadi modalnya sendiri, padahal dia belum melakukan apa-apa. Ya, misalnya itu yang kita kritik terhadap Solo ya, ketika Presiden Jokowi mengizinkan Gibran untuk jadi calon. Oke-oke saja gitu, tapi di situ ada ruang kompetisi yang tidak setara dan tidak imbang. Karena Gibran itu tak mungkin orang kenal Gibran kalau tidak Jokowi. Jadi apa yang dimiliki Jokowi, paling tidak 3 itu ya, modal politik, modal ekonomi, dan akses terhadap kekuasaan politik ya, itu dengan secara otomatis kan diambil oleh Gibran ya, diambil oleh Gibran. Gibran punya hak, tidak boleh tergantung dengan Jokowi, tapi itu tadi ada ruang kompetisi yang tidak adil. Nah, di samping itu kan pemilu itu mengandaikan adanya kesetaraan, adanya keseimbangan di antara semua orang yang memang punya hak ikutan di sana, ikutan berlaga dan ikutan berkompetisi, kan gitu. Tapi dengan dinasti politik, ruang ini menjadi ruang yang tidak seimbang. Dan kita lihat juga di mana-mana ya. Saya kira belum pernah ada sebuah daerah yang berhasil. Kita katakanlah masuk kategori berhasil karena dipimpin oleh orang yang menjadi bagian dari dinasti politik. Belum ada. Gitu. Kalau kita sebut Jokowi misalnya, Jokowi ini kan ada di Solo, ada di Medan juga dengan Bobi ya. Bobi itu kita nggak tahu siapa dia. Kita kawin dengan anak Jokowi ya, dia punya 3 modal ini. Dan karena itu kita didorong untuk menjadi calon wali kota Medan ya, anteng-anteng aja, tidak perlu perjuangan. Meskipun rekornya nggak kita tahu sama sekali. Apalagi track record dalam konteks ngurusi banyak orang ya. Begitu juga Gibran ya. Kalau ngurusin martabak iyalah. Banyak orang beda. Nah, tidak ada juga daerah yang berhasil dipilih. Jokowi berhasil mungkin kita anggap di Solo ya, tapi di
dia berangkat bukan dari dinasti politik, tapi ya sedihnya karena sekarang dia mengiyakan dinasti politik itu berlangsung dalam dirinya, gitu, dengan mengokeikan Gibran dan kemudian Bobi untuk terlibat dalam pilkada 2020. Nah, ini yang terakhir Mas Kurnia, karena itu agenda ke depan menurut saya harus ada perubahan regulasi. Dan kemungkinan yang paling cepat itu adalah karena kalau melakukan revisi, ya bisa saja revisi. DPR dan pemerintah lakukan revisi cepat kalau mau ya, tapi mungkin lebih baik dilakukan perpu lalu tinggal DPR sahkan ya. Karena tadi Mbak Ninis bilang kita butuh cepat ya, karena makin lama makin susah nih. Nah menurut saya kalau nggak ada perpu atau tidak ada perubahan regulasi yang signifikan, memang repot kita melaksanakan pilkada, khususnya hari H di bulan Desember nanti. Makanya ini jadi persyarat kedua juga menurut saya. Ya, jadi kalau tidak ada perubahan regulasi, memang wajar kalau pilkada kita tunda. Akan sangat berbahaya di hari H kalau desainnya tidak kita ubah. Kalau metode pemilihannya masih seperti sekarang. Harus ada metode pemilihan baru, khusus di hari H. Yang kedua, itu lakukan pendidikan pemilih. Karena kita bicara tentang bagaimana substansi demokrasi dan moralitas demokrasi kita perkuat ya. Untuk melawan politik uang, melawan politik sara, saya memang kuncinya ada di pendidikan. Salah satu kenapa pragmatisme politik kita tinggi, karena memang kemampuan pemilih kita untuk melakukan negosiasi politik dengan para elit itu lemah. Karena itu dia dengan mudah dijerat oleh pragmatisme politik, politik uang dan politik sara, termasuk termakan ya dengan dinasti politik. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kita tentang protokol COVID ya. Jadi COVID ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada tanggung jawab pemerintah betul, ada tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam tahapan pilkada betul. Tetapi saya kira tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga ada. Paling tidak ya kita patuh dengan penggunaan alat pelindung diri pencegahan protokol COVID. Jadi kesadaran ini harus dibangkitkan. Yang keempat, pengawasan diperkuat ya. Jadi peran masyarakat sipil harus diperkuat karena tantangan-tantangan kecurangan menurut saya juga tinggi dengan di masa pandemi. Yang keempat ya, kampanye harus kita dorong menjadi media bagi pencerdasan pemilih ya, bukan semata-mata upaya untuk membuat pemilih kita itu makin bodoh sebetulnya dengan janji-janji kosong gitu ya, dengan angan-angan kosong yang biasanya kita dengar di kampanye yang sangat sama sekali tidak realistis dalam konteks pembangunan di daerah itu. Yang berikut adalah menciptakan narasi atau wacana baru. Jadi saya selalu katakan begini, ini wacana pilkada atau bahkan pemilu dikuasai oleh para elit. Dan wacana elit itu adalah wacana kepentingan. Bahkan wacana elit itu adalah wacana konfrontatif. Dia membuat polarisasi di masyarakat karena didorong untuk pro ini, pro itu. Kita trauma dengan pemilu yang lalu di mana masyarakat kita terbelah dua ya, antara 1 dan 2. Inilah wacana elit. Jadi harus ada counter wacana. Ada wacana baru yang mampu membangun kesadaran pemilih untuk tidak terjebak dalam polarisasi yang diciptakan oleh para elit. Karena memang mereka punya kepentingan pragmatis. Jadi ini menurut saya penting ya. Yang terakhir adalah ya memang kita harus dorong lembaga-lembaga pendidikan dan mungkin lembaga-lembaga keagamaan ya untuk bergerak juga membangun kesadaran publik ya, membuat masyarakat tidak khawatir dan tidak takut ya, untuk terlibat dan berpartisipasi. Saya kira penyelenggara pemilu punya keterbatasan, pemerintah punya keterbatasan, tapi kadang-kadang lembaga-lembaga keagamaan itu lebih efektif. Ya. Dan kita lihat ketika ada suara NU dan Muhammadiyah menuntut penundaan pilkada, saya kira ada perubahan yang signifikan terjadi kepada semua aktor. Tidak hanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kan masih kekeh ya. Sudah dibilang konser tidak perlu, gitu kan, dalam situasi pandemi kan, tapi masih merasa seolah-olah nggak bisa, masih tetap boleh lah karena aturannya tidak ada. Gitu. Tapi kan berbeda ketika ada suara NU dan Muhammadiyah, itu gampang sekali terjadi perubahan itu.
Jadi peran-peran kelompok-kelompok keagamaan memang penting untuk dilibatkan di depan.